mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Februari 2016, saya Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan resmi melantik pertama, Saudara Dr. Haji Najmul Akhyar SHMH sebagai Bupati Lombok Utara. Kedua, Saudara Sarifuddin SH sebagai Wakil Bupati Lombok Utara. Tiga, Saudara HM Husni Jibril BSC sebagai Bupati Sumbawa. Empat, Saudara Dr. Andus Haji Mahmud Abdullah sebagai Wakil Bupati Sumbawa. Kelima, Saudara Dr. Andus Haji Bambang M. Yasin sebagai Bupati Dompu. Keenam, Saudara Arifuddin SH sebagai Wakil Bupati Dompu. Ketujuh, Saudara Haji Ahyar Abduh sebagai Wali Kota Mataram. 8, Saudara Haji Mohan Roliskana SSOS MH sebagai Wakil Wali Kota Mataram. 9, Saudara Dr. Insinyur Hawi Musyafir MM sebagai Bupati Sumbawa Barat. Ke-10, Saudara Hud Saifuddin SC sebagai Wakil Bupati Sumbawa Barat. 11, Saudari Hajah Indah Damayanti Putri sebagai Bupati Bima. 12, Saudara Dr. Andus Dahlan M. Nur sebagai Wakil Bupati Bima. 13, Saudara Haji Muhammad Suhaili FTSH sebagai Bupati Lombok Tengah. Ke-14, Saudara Lalu Fathul Bahri SIP sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.52 garis datar 571 574 578 676 685 688 691 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan nomor 132.52 garis datar 572 575 579 677 686 689 692 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab dan amanah yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPD RI beserta para anggota DPD dan DPR RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Gubernur ke-6 Nusa Tenggara Barat Bapak Lalu Srinata beserta Ibu Ani Srinata. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para tuan guru, tokoh adat, budayawan, dan sesepuh-sesepuh Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Wakil Gubernur
dan seluruh rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, dan sama-sama kita doakan semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dari 7 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, Bapak Najmul Ahyar, Bupati Lombok Utara, Bapak Syarifuddin, Wakil Bupati Lombok Utara, Bapak Husni Jibril, Bupati Sumbawa, Bapak Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Sumbawa, Bapak Bambang M. Yasin, Bupati Dompu, Bapak Arifuddin, Wakil Bupati Dompu, Bapak Haji Ahyar Abduh, Wali Kota Mataram, Bapak Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, Bapak Musyafirin, Bupati Sumbawa Barat, Bapak Fud Saifuddin, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Ibu Dinda, Bupati Bima, Bapak Dahlan, Wakil Bupati Bima, Bapak Muhammad Suhaili, Bupati Lombok Tengah, dan Bapak Fathul Bahri, Wakil Bupati Lombok Tengah. Bapak-bapak para bupati dan wali kota yang lain, Bapak Quraisy, Bupati Bima, Bapak Ali bin Dahlan, Bupati Lombok Timur, Bapak Fauzan Khalid, Pelaksana Tugas Bupati Lombok Barat, dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari bersama pada pagi yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sahibun Nikmah, yang telah mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan untuk bersama hadir pada pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat hasil pemilu kada serentak 9 Desember 2015 yang lalu. Kesyukuran kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian adalah karena di atas segalanya pemilu kada 9 Desember 2015 yang lalu di daerah kita ini dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan dalam suasana yang sangat demokratis. Serta tentu yang paling penting adalah dalam suasana kekeluargaan dan persahabatan yang kokoh dan kuat. Maka hasil dari pemilu kada serentak tersebut, yaitu bapak-bapak dan ibu yang tadi telah bersama kita saksikan resmi menjadi kepala daerah di 7 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, kita doakan dengan keberkahan dari pemilu kada yang kondusif, yang baik, yang aman, yang tentram, penuh dengan semangat persaudaraan itu menjadi energi awal yang sangat berarti bagi beliau-beliau semua untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Saya Gubernur Nusa Tenggara Barat mewakili seluruh yang hadir dan mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua. Selamat atas pilihan rakyat, selamat atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin yang adil dan membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kepada para bupati dan wali kota, saya titip beberapa hal. Yang pertama, rangkullah seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali, baik itu dari unsur politik, dari unsur sosial, dari unsur keagamaan, dan dari seluruh unsur yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sudah tidak ada lagi kelompok atau barisan-barisan politik
yang ada adalah kebersamaan untuk membangun daerah kita bersama. Daerah yang kita cintai. Rangkul seluruh komponen, baik komponen struktural, sebagaimana Bapak Ibu, para bupati dan wali kota memaklumi bahwa pemerintahan daerah itu ada dua pilar utamanya, yaitu eksekutif dan legislatif. Maka secara struktural harus dibangun kebersamaan, kolegialitas, sinergi dan keterpaduan antara eksekutif dan legislatif, antara bupati wali kota dengan DPRD kabupaten kota masing-masing. Bangunlah sinergi dalam makna yang positif, yaitu bersama mencurahkan pikiran dan merumuskan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula secara kultural, yaitu dengan mengajak seluruh kelompok masyarakat yang ada, yang tumbuh dan hidup berkembang untuk bersama-sama membangun kabupaten kota tempat Bapak Ibu memimpin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, saya meminta kepada Bapak Ibu para bupati dan wali kota untuk mari kita bersama mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu diantaranya yang paling pokok adalah pemerintahan yang melaksanakan secara konsisten asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di situ ada asas kepastian hukum, ada asas kemanfaatan, ada asas keterbukaan, ada asas keadilan, dan ada asas-asas yang lain. Dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai yang baik, agar pemerintahan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi contoh di dalam kebaikan. Saya juga mengajak Bapak Ibu, para bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota untuk fokus di dalam membangun daerah masing-masing. Fokus dalam makna mari kita bersama menajamkan program-program kita. Program untuk menurunkan kemiskinan, membuka lapangan kerja, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan akses untuk kesehatan, sehingga insya Allah di daerah kita Nusa Tenggara Barat yang kita cintai, di kabupaten kota masing-masing itu terjadi pertumbuhan yang baik, akan terlihat hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, saya mengajak Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, khususnya para bupati dan wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota yang baru dilantik, untuk memastikan agar tugas-tugas pemerintahan umum tidak diabaikan. Tugas-tugas pemerintahan umum itu yang paling pokok adalah memastikan bahwa kita bersama, khususnya Bapak Ibu sebagai pemimpin, dapat menjadi perekat terhadap kesatuan bangsa, menjadi perekat atas seluruh potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah. Mari Bapak Ibu, para bupati dan wali kota yang baru saja dilantik, yang telah resmi menjadi pemimpin bagi masing-masing kabupaten kota, untuk tidak mengabaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik di masing-masing kabupaten kota. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik itu memang ukurannya tidak bisa sekuantitatif hasil-hasil pembangunan yang sifatnya infrastruktur. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik itu ditandai dengan nilai-nilai mulia yang tumbuh dan berkembang. Kita membangun Nusa Tenggara Barat tidak hanya dari aspek lahiriah, namun juga harus memastikan bahwa nilai-nilai mulia yang ada, yang hidup, yang berkembang dapat terus kita fasilitasi dengan baik. Nilai-nilai yang mulia itu mencakup nilai kebangsaan, nilai keagamaan, nilai budaya, dan seluruh kearifan yang hidup di tengah kita. Itu tidak kalah pentingnya, dan itu bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan umum. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak-bapak dan Ibu para bupati wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dengan utuh, komprehensif, membangun lahir dan batin, mempromosikan nilai-nilai baik, selain tentu membangun infrastruktur dasar yang diperlukan oleh masyarakat,
maka mudah-mudahan visi Nusa Tenggara Barat beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera dapat terwujud sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, terakhir saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para kepala daerah yang baru saja dilantik. Tadi kita bersama menyimak di awal acara pembacaan kitab suci Al-Quran. Ada 3 bagian ayat yang dibaca oleh qari. Yang pertama kita sering dengar, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah dan sampaikan, Engkau ya Allah malikal mulki, yang maha memiliki kerajaan, yang maha memiliki kekuasaan. Engkau yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan yang Engkau kehendaki. Di dalam keterangan dari para ulama tentang ayat ini dijelaskan bahwa walaupun dalam kehidupan dunia, di suatu masyarakat, di suatu bangsa, ada akad duniawi, akad transaksional antara rakyat dengan pemimpinnya yang berdimensi duniawi, yang dinaungi oleh konstitusi. Namun pada saat yang sama, pada hakikatnya kekuasaan yang sampai pada seseorang itu sesungguhnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu adalah pemimpin, tidak hanya dalam makna memimpin dengan payung konstitusi, namun juga yang lebih hakiki, ini adalah amanah dan kepemimpinan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Bapak Ibu semua. Maka hargailah amanah itu dan tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Ini untuk saya juga dan untuk kita semua, dalam posisi apapun yang kebetulan sedang diamanahkan sebagai pemimpin di dalam ranah publik. Mari kita hayati ini bersama. Yang kedua, Al-Qari juga tadi menyampaikan tentang Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua, wahai pemegang amanah, untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak. Tentu di dalam sistem politik kita, Indonesia sekarang menganut sistem pemilihan langsung, di mana legitimasi itu bersumber dari rakyat. Maka artinya tunaikanlah amanah rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika masyarakat Nusa Tenggara Barat memilih pemimpin-pemimpinnya, baik itu gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepala desa, harapan, cita-cita dan keinginan masyarakat sederhana. Bagaimana pemimpin ini mampu menunaikan amanah dengan baik, fokus untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak main-main untuk membangun, mewakafkan umurnya dan kemampuannya untuk kemaslahatan umat. Ketika itu dilaksanakan, maka akan hadirlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya menyampaikan sedikit tentang ayat-ayat yang dibaca oleh qari tadi, untuk mengingatkan kita bahwa kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Bahkan disampaikan oleh para ulama bahwa seberat-berat tugas dan tanggung jawab di dunia bagi seorang mukmin adalah menjadi seorang pemimpin. Insya Allah saya yakin 14 orang, 7 pasang dari pemimpin-pemimpin kita hari ini hadir untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat masing-masing.
selamat Bapak Ibu. Kita semua mendoakan Bapak Ibu, dan saya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat siap memerintah provinsi untuk mensinergikan program dengan seluruh kabupaten kota. Tidak hanya 7 tapi juga dengan yang 3 semuanya, untuk memastikan bahwa pembangunan kita semua ini mengarah kepada tujuan yang baik dan benar. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu dan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.